Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anis Tania di Prodi 19 Saya dari Prodi Teknik Elektrik Universitas Hang Tuah Surabaya. Nah, untuk video saya selanjutnya ini yaitu saya tetap menjelaskan mengenai serial komunikasi. Nah, bedanya dengan video saya sebelumnya, di mana serial komunikasi video saya yang sebelumnya itu menggunakan satu jalur port. Nah, di sini saya akan menggunakan dua multidata atau menggunakan dua port. Nah, caranya di sini kita lihat mengirim multidata dari microcontroller ke PC ataupun ke laptop. Nah, untuk mengirim dua data ini sama menggunakan satu buah software Visual Studio, kemudian satu buah Arduino, dan juga lengkap dengan kabel USB-nya yang nantinya ini akan digunakan untuk mengirimkan data, dan juga satu buah program yang sudah saya siapkan ada di ini, Arduino IDE. Setelah itu, kita langsung saja, next, untuk yang kedua itu kita masuk ke program dari Arduino. Nah, di sini untuk program dari Arduino-nya sendiri, ini sudah saya siapkan, yaitu kurang lebihnya sama seperti video saya sebelumnya yang komunikasi serial satu data. Di sini saya menggunakan integer, tipe data integer yang digunakan untuk data random 1 dan juga data random 2. Data random 1 dan juga data random 2, karena data yang akan dikirimkan adalah sebanyak 2 data. Setelah itu kita menggunakan tipe data string untuk data underscore kirim. Kemudian kita masuk ke void setup, di mana void setup ini berisi program serial.begin 9600. Ini merupakan baud rate ya, kecepatan pengiriman datanya sebesar 9600. Kemudian di dalam void loop kita tuliskan program yaitu data underscore random 1 sama dengan random 0 sampai dengan 1023. Begitu juga dengan data random 2 sama dengan random 0 sampai 1023. Setelah itu untuk kirim data sama dengan string dalam kurung data underscore random 1 plus ini tanda titik 2 ditambah string data random plus tanda titik 2. Nah, tanda titik 2 ini digunakan untuk pemisah data. Jadi misalkan ketika nanti akan ada data satu yang masuk, maksud saya ada dua data yang masuk, maka masing-masing data itu akan dipisahkan dengan tanda titik koma. Ini merupakan sebuah pemisah data. Setelah itu serial.println, yaitu data underscore kirim, dan diberikan delay sebesar 500 second. Nah, setelah itu, untuk melihat apakah komunikasi serial dua data ini berhasil pada software Arduino, maka kita bisa mengeceknya ada di serial monitor seperti video saya yang sebelumnya. Jadi sebelumnya kita harus menghubungkan satu buah Arduino ini dan juga kabel transfernya ke dalam laptop maupun PC. Kita masukkan. Nah, setelah ini terlihat terhubung, maka yang akan dilakukan adalah kita upload dulu programnya. Tapi sebelum di-upload programnya, kita cek dulu di tools. Nah, di sini sudah benar ya untuk portnya bahwa Arduino ini tadi terdeteksi di COM6. Jadi di sini sudah benar di COM6 dan boardnya adalah Arduino Uno. Setelah itu langsung saja kita upload. Tunggu hingga uploadnya selesai. Nah, ini sudah selesai, maka langsung saja kita cek untuk komunikasi serialnya apakah berhasil. Nah, ini berhasil ya. Berarti untuk program yang kirim data, data satu dipisahkan dengan titik koma. Nah, untuk string ini sendiri digunakan untuk menampilkan data berupa integer ataupun berupa bilangan bulat. Dan dari masing-masing data itu dipisahkan oleh
tanda titik koma. Nah, ini nanti akan berhubungan dengan program yang ada di Visual Studio. Seperti itu. Nah, mungkin bisa langsung saja kita masuk ke program yang di Visual Studio. Nah, sebelumnya di sini saya sudah siapkan dan saya sudah membuat programnya dan juga aplikasinya untuk yang di Visual Studio. Jadi, dari program dan juga komponen-komponen yang digunakan ini tidak jauh berbeda dengan video saya sebelumnya yang program komunikasi serial yang satu port. Jadi di sini sama untuk yang di group box 1 ini sama. Yang berubahnya ada di group box yang kedua, di mana kita tambahkan terima data 2. Dan untuk komponen ataupun pengaturan dari komponennya itu sendiri sama ya, dari untuk untuk nama maupun teks maupun name-nya juga tinggal diganti saja. Untuk yang data 2 ini diganti dengan terima data 2 titik 2, kemudian kemudian untuk yang label terima ini sama, kemudian diganti ada di label terima 2. Yang tadi kan label terima 1. Dan untuk yang lain-lainnya sama untuk timer terima dan juga serial portnya. Nah, pembedanya adalah ada di program. Jadi di program ini sedikit berbeda dengan yang serial komunikasi satu port. Nah, untuk memasukkan programnya sama ya, seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi di sini untuk pendeklarasian dari variabelnya bertambah, di mana di sini kita menggunakan data 1 dan juga data 2, dan juga datanya, string. Ini, penambahannya ada di sini. Nah, selanjutnya kita masuk ke komponen yang pertama, yaitu ini, button setting. Nah, untuk program dari button settingnya itu juga sama, seperti yang serial komunikasi satu jalur yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk kliknya juga sama, kemudian serial port 1 ininya juga sama. Isi-isi dari programnya juga sama. Kemudian next untuk open port, yang open port ini juga sama untuk isi dan programnya, sama seperti yang ada di serial komunikasi yang pertama. Jadi kita menggunakan klik, ketika buttonnya diklik maka serial portnya akan terbuka, dan ketika serial portnya terbuka maka shape koneksinya akan berubah menjadi green dan juga timer terimanya akan true dan terjadi pengecekan data secara berulang dan berkala selama interval waktu 1 milisecond. Dan ketika untuk COM-nya masih belum terhubung atau belum terhubung dengan Arduino, maka nanti ketika terjadi atau diberikan aksi dari button open di klik ini, maka akan memberikan sebuah note atau catatan bahwasanya koneksi ini gagal, maka silakan cek parameter pengaturan. Kemudian ini sama untuk button open, untuk button close-nya juga sama. Ketika button close-nya ini diklik, maka timer terimanya akan false, sehingga tidak terjadi pengecekan data yang masuk. Kemudian serial port-nya 1 close, sehingga tidak ada data yang masuk. Dan koneksi shape koneksinya ini akan berubah warna menjadi warna merah, seperti itu. Kemudian langsung masuk ke ini, serial port data receive yang di sini. Untuk memasukkan programnya sudah saya jelaskan tadi, kita bisa klik 2 kali, klik kanan, kemudian di properties. Dan setelah di properties, kita masuk ke tanda petir ini dan kita klik 2 kali pada bagian ini. Sehingga nanti akan masuk di sebelah sini ya, programnya. Nah, ini kita masukkan program data masuk sama dengan serial port 1.readline. Jadi, data masuknya ini berasal dari serial port 1.
Mana serial port satunya adalah berada di Arduino. Setelah itu next kita masuk ke timer terima. Untuk memasukkan program yang ada di timer terima kita klik 2 kali. Nah, untuk pembeda dari serial komunikasi satu data dan juga serial komunikasi multi data itu berada pada timer terimanya. Berada di sini. Di mana private sub timer terima tick ini sebenarnya untuk fungsi dari timer terima sama ya. Untuk mengecek atau perulangan data secara berulang kali selama interval waktu 1 milisecond. Nah, di sini bedanya adalah datanya sama dengan data masuk dot split, kemudian ada tanda titik 2, di mana di sini ketika datanya 2 yang masuk. Datanya 2 yang masuk, setiap data yang masuk akan dipisahkan oleh tanda titik koma. Jadi sama dengan yang di Arduino ini, datanya akan masuk dengan pembatas titik koma antara data 1 dan juga data 2. Nah, di sini terdapat data 1 dan juga data 2. Setelah itu ada di label terima 1.text sama dengan data 1. Jadi label terima 1 ini merupakan atau menampilkan data 1 dan label terima data 2 ini akan menampilkan data 2, seperti itu. Untuk programnya kurang lebihnya sama seperti yang ada di serial komunikasi 1 port, namun pembedanya ada di sini saja. Seperti itu. Jadi bagaimana untuk programnya juga sudah selesai sehingga kita bisa langsung mensimulasikan. Jadi sekali lagi untuk pembeda dari program serial komunikasi 2 port atau multidata dengan serial komunikasi 1 data itu berubahnya hanya menambahkan 1 buah data yang masuk. Ini sama diberikan tanda split atau pemisah. Seperti itu. Jadi sebelum saya start ini pada laptop saya untuk resolusi layarnya itu kurang mendukung ketika saya simulasikan program ini Visual Studio-nya secara langsung atau di start secara langsung. Sehingga saya gunakan alternatif lain, yaitu saya build aplikasinya ini sehingga nanti hasilnya akan berupa aplikasi yang independen, seperti itu. Oh ya, tadi terlewat ya untuk program dari button keluar juga sama seperti yang ada di serial komunikasi yang pertama. Jadi langsung saja kita masuk ke hasil dari build. Nah, jadi ini merupakan hasil dari build atau aplikasi yang sudah dibuat tadi dengan program yang sudah dimasukkan. Jadi untuk yang pertama, kita akan uji coba dengan menekan tombol open sebelum mengatur komportnya ini. Apakah nanti akan programnya berjalan ketika COM-nya ini tidak dibukakan jalan, atau misalkan COM-nya ini masih belum terhubung dengan COM yang ada di Arduino, karena tadi kan yang ada di Arduino merupakan COM 6 ya. Jadi ini kita coba untuk mengopen data atau mengopen dari serial komunikasi ini menggunakan COM 1 dengan cara mengeklik open port. Nah, ketika nanti programnya berjalan, maka harusnya akan muncul ini, koneksi gagal, silakan cek parameter pengaturan ketika ditekan open port. Nah, ternyata benar ya, di sini terlihat ketika COM-nya ini masih belum disambungkan atau komportnya ini masih belum terhubung antara komputer dan juga Arduino, maka ketika kita buka jalur datanya akan
memberikan sebuah peringatan di mana koneksinya ini gagal, maka silakan cek parameter pengaturan. Ini ya, fungsi ini. Berarti fungsi ini dia berjalan. Setelah itu kita oke. Nah, kemudian kita bisa coba langsung mengopen dari menghubungkan antara Arduino dan juga laptop ataupun PC. Jadi kita samakan untuk COM-nya di sini adalah COM 6 karena tadi terdeteksi di Arduino IDE bahwasanya Arduino ini berada pada COM 6. Seperti itu. Jadi langsung saja sebelum itu kita setting. Nah, setting ini digunakan untuk menghubungkan atau menyamakan antara COM dan juga baud rate-nya. Setelah itu kita open port. Kemudian kita open port. Nah, ketika ini sudah terhubung antara Arduino dan juga laptop, maka ketika kita open port, maka yang terjadi harusnya akan mengaksi ini, serial port 1 open. Serial port 1 open sehingga datanya dapat masuk. Kemudian shape koneksinya juga akan berubah menjadi green dan juga timer terima .enable-nya menjadi true atau terjadi pengecekan data masuk secara berulang dengan interval waktu selama 1 milisecond. Kita open. Nah, di sini kalian lihat dua data sudah masuk. Dan ini ketika data ini masuk, maka timer terima enabled ini menjadi true. Jadi terjadi pengecekan sebuah data secara berulang selama interval waktu 1 milisecond. Dan ininya sudah benar, dia berubah menjadi hijau. Nah, ini artinya data yang ada pada Arduino, dua data yang ada di Arduino ini sudah masuk atau sudah dibukakan pintu oleh serial port 1 open sehingga datanya dapat masuk dan terdeteksi pada display di sini. Nah, setelah itu coba kita close. Nah, ketika kita close, maka harusnya timer terima enable-nya ini menjadi false, kemudian serial port satunya ini close, sehingga tidak ada data yang masuk. Antara dua buah data ini tidak akan ada data yang masuk. Dan juga shape koneksinya ini akan berubah menjadi merah. Coba kita close. Nah, di sini sudah benar ya, tidak ada data yang masuk antara data 1 dan juga data 2, dan kemudian tidak ada pengecekan data masuk karena timer terima enablednya ini false, dan juga shape koneksinya ini dia berubah menjadi warna merah. Nah, setelah itu untuk program yang ini sudah berhasil, kita lanjut masuk ke program yang keluar program. Maksud saya lanjut ke yang button yang keluar program ini. Jadi kalau misalkan nanti untuk button keluar, ketika kita klik juga nanti akan memberikan sebuah confirmation di mana apakah Anda yakin akan keluar, yes or no-nya konfirmasinya. Ketika kalian pilih ya, maka aplikasi ini akan keluar. Tapi ketika kalian pilih tidak, maka aplikasinya juga akan tidak keluar. Jadi seperti ini. Nah, berhasil ya, keluar ya. Apakah Anda yakin keluar? Berarti program ini sudah teraksi dengan baik. Ketika kalian pilih no, maka dia tidak akan keluar. Tetapi ketika kalian pilih yes, maka dia akan keluar. Kalau keluar, kita pilih yes. Nah, berarti sudah benar. Kemudian, oh ya, saya akan menjelaskan sekali lagi untuk yang ini. Untuk yang data masuk split ini, datanya jadi di sini nanti pengolahan datanya akan di-cut atau dipisahkan oleh tanda titik koma. Seperti itu. Kemudian data ini masuk dari mana? Data ini masuk dari serial port 1.readline. Jadi ketika ini saya simulasikan lagi ya, tadi COM 6, kemudian di setting dan open. Nah, data ini masuk ke data ini masuk itu dari perintah ini. Data masuk sama dengan serial port 1 readline. Jadi ketika datanya masuk maka akan terbaca di sini. Seperti itu. Jadi sekian untuk video saya yang ini yang komunikasi serial 2 port. Mohon maaf jika penjelasannya kurang
kurang baik ataupun masih terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.